Drop it. Hai semuanya, kembali lagi dan saya Lazy. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pola hubungan internasional diplomatik Indonesia dan cara penanganan wabah virus corona COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Dan saya tidak akan sendiri untuk membahas kedua topik itu. Saya bersama teman saya Indra dan Vincent. Dan ini merupakan tugas yang diberikan oleh guru kami yang menjadi syarat kelulusan tahun ini. Dan di video kali ini mungkin cukup akan panjang, oleh karena itu saya akan membagi menjadi 3 part. Dan part pertama akan dimulai oleh teman saya Indra. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Indra Ramadan. Saya berasal dari SMK Pariwisata Paramita Bekasi, kelas 12 Travel. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan internasional diplomatik Indonesia beserta cara penanganan wabah virus corona atau COVID-19 Indonesia pada tahun 2020. Pola hubungan internasional Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan internasional yang hanya melibatkan 2 negara di dalamnya. Sebagai contoh, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, juga perjanjian antara Indonesia dengan Amerika dan sebagainya. Hubungan regional adalah hubungan internasional yang melibatkan sejumlah negara yang letak geografisnya berdekatan atau ada di dalam kawasan yang sama. Contoh, ASEAN. Hubungan multilateral adalah jenis hubungan internasional yang melibatkan banyak negara di dalamnya. Contoh, OPEC, PBB, WTO, dan lain sebagainya. Manfaat dari hubungan internasional bagi Indonesia banyak sekali. Salah satunya adalah dapat menjalin persahabatan antar bangsa, untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan bernegara, mempercepat proses perkembangan ekonomi negara, untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional, dapat menerima bantuan dari organisasi-organisasi internasional, dapat menunjang pelaksanaan dari kebijakan politik pemerintah dan hubungan luar negeri yang dilakukan untuk kepentingan pembangunan di semua bidang. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan bantuan dan upaya pencegahan serta penanggulangan setiap bentuk bencana alam serta pemulihan infrastruktur dan lain-lainnya. Salah satu perjanjian internasional Indonesia adalah perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya akan mewakili negara untuk melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional, di mana pada intinya merupakan usaha untuk memelihara hubungan antar negara. Diplomatik secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh duta besar atau dubes, maupun korps perwakilan konsuler dengan dipimpin seorang konsul jenderal. Perwakilan diplomatik memiliki tugas yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Perwakilan diplomatik mempunyai tugas pokok, yaitu mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintahan Republik Indonesia, melindungi warga negara Indonesia, badan hukum di negara penerima dan atau organisasi internasional. Adapun manfaat perwakilan diplomatik adalah 1. Sebagai wakilnya dalam hal meningkatkan hubungan bilateral. 2. Melindungi warga negaranya yang berada di negara tersebut. 3. Memelihara dan meningkatkan hubungan internasional antar negara lain. 4. Membuat laporan kepada pemerintah tentang laporan ekonomi, politik, dan teknologi di negara tersebut. Sejak awal tahun 2020,
dunia digemparkan dengan sebuah virus yang menyerang pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Virus yang dinamakan SARS-CoV-2 atau yang dikenal sebagai COVID-19 berasal dari Wuhan, Cina, dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona atau COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2020. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Menyebarnya virus corona atau COVID-19 ke Indonesia menyebabkan lumpuhnya sektor pariwisata Indonesia, serta banyaknya orang-orang yang kesusahan dalam mencari bahan pangan, sandang, dan papan. Karena banyak orang-orang melakukan penimbunan barang-barang tersebut, sehingga membuat warga-warga yang berkekurangan menjadi sulit mendapatkan bahan pangan. Banyak sekali kerugian yang dialami oleh Indonesia karena menyebarnya virus corona atau COVID-19 ini. Tapi, ada beberapa manfaat yang dapat diambil oleh Indonesia dalam wabah virus corona, diantaranya adalah 1. Polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan menjadi lebih berkurang dan membuat udara yang segar karena berkurangnya penggunaan kendaraan dan berkat anjuran di rumah saja. 2. Semakin banyak menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah. 3. Masyarakat menjadi lebih rajin mencuci tangan dengan benar. 4. Semua tempat dan fasilitas umum dibersihkan oleh pemerintah. 5. Masyarakat berlomba-lomba meningkatkan imunitas tubuh dengan cara berolahraga. 6. Menambah wawasan tentang bagaimana cara kerja virus menyebar. Berikut merupakan penjelasan tentang hubungan internasional diplomatik Indonesia, serta cara penanganan negara Indonesia dalam penyebaran virus corona 2020, juga manfaat yang didapat oleh Indonesia pada saat menyebarnya virus corona atau COVID-19 tersebut. Sekian dan terima kasih. Nah, bagaimana menurut kalian penampilan teman saya Indra? Bagus kan? Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video kecil ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!